Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pengucapan Syukur Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Pengelis. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yang pertama, kita memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-54. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan manusia. Perjamuan kudus dilayakan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus manusia berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Yang kedua, memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Yang ketiga, memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang keempat, memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan.
sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2020 nanti. Kiranya warga jemaat senantiasa ada dalam persekutuan pemeliharaan kasih Tuhan. Amin.